Sudah sepenuhnya rangkaian ibadah haji dijalani jemaah haji khusus Indonesia di Tanah Suci dan bagaimana memaknai kekhususan beribadah hingga menjadi haji yang mabrur dan memaknai hikmahnya berhaji sudah bergabung bersama kami pembimbing ibadah haji khusus Maktur, yakni adalah Ustadz Salman Faris yang berada di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji mabrur dan haji makbul. Haji itu tingkatannya ada dua. Ada haji makbul dan juga ada haji mabrur. Masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Haji makbul adalah haji yang diterima hanya karena memenuhi rukun wajib haji saja. Sedangkan haji mabrur adalah haji yang bukan hanya diterima karena memenuhi syarat dan rukun saja, tetapi juga sunnah-sunnahnya, dan yang paling penting adalah ada impact tersendiri, ada dampak tersendiri bagi jamaah yang melaksanakan haji setelah dia pulang dari melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang dinamakan haji mabrur. Apakah ada perbedaan dari sebelum dia berangkat haji, kemudian dia pulang dari berangkat haji? Misalnya sebelum berangkat haji banyak hal-hal buruk yang dia lakukan, kemudian pulang dari haji, dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini adalah salah satu indikator dari ibadah haji yang mabrur. Seperti itu. Bagaimana cara mempertahankan keimanan kita setelah pulang dari Tanah Suci? Yang pertama adalah kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menegakkan sholat 5 waktu yang biasanya mungkin secara munfaridan atau sendiri-sendiri dibiasakan dengan berjamaah di masjid, seperti yang dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena selama di Makkah dan di Madinah, itu biasa bergaul dengan orang-orang Islam dari berbagai negara, dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi dengan satu tujuan yang sama, yakni mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan artian meninggalkan lingkungan-lingkungan yang mungkin membawa dampak negatif dalam dirinya sehingga melunturkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dia lakukan di Masjidil Haram di kota Makkah ataupun di Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tetap menguatkan spirit ibadah-ibadah yang sudah dilakukan di Tanah Suci. Misalnya kita ambil contoh saja seperti wukuf di Arafah. Wukuf sendiri artinya adalah berhenti dari kehidupan duniawi untuk fokus kepada kegiatan ukhrawi. Nah, bagaimana caranya ketika kita kembali ke tanah air, kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, kemudian mendengarkan suara azan dari masjid, lalu kita bagaimana bisa untuk meninggalkan sejenak pekerjaan kita guna menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, poin-poin